Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies yang menurut saya akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada keputusan MK dan rencana revisi undang-undang pilkada ya. Apa alasan PDI mau mengajukan Anies? Karena dia bukan kader. Ya. Harga omlet mengikat untuk semua. Kebetulan aja, kebetulan saja. Jadi tentu tidak ada motif untuk orang per orang. Kebetulan aja ya. Kaisang jadi bisa. Oke. Kalimatnya selalu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat diobok-obok oleh teman-teman mahasiswa karena berseberangan ya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka kemudian M. Kodari dan Adi Prayetno muncul sebagai dua sosok yang hari ini sedang hangat-hangatnya mengobok-obok Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan kemudian Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Sebagai sebuah partai yang pernah 10 tahun ya, mengalami turbulensi politik, kemudian 10 tahun juga menguasai segenap bangsa dan negara ini gitu kan. PDI Perjuangan tentu punya gengsi yang cukup kuat untuk kemudian antara mengusung Anies Baswedan atau kadernya sendiri Basuki Cahayapurnama. Meskipun beberapa waktu yang lalu Partai Buruh sudah hakul yakin mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 ini. Tetapi daya gedornya memang ada di PDIP. Kalau kemudian PDI Perjuangan tidak segera mengambil keputusan untuk mengusung Anies Baswedan, apakah Ahok dengan suaranya yang sudah mentok gitu kan di Jakarta akan tetap dipertaruhkan untuk menumbangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, biar nggak kemana-mana, mari kita simak beberapa debat yang alot, diskusi yang sangat berisi gitu antara M. Kodari dan Adi Prayetno berikut ini. Saya kira secara garis besar tidak banyak perubahan sebetulnya. Walaupun misalnya PDI Perjuangan mengatakan dengan aturan yang ada potensial 150 kotak kosong. Saya kira ya mungkin di atas kertas ya barangkali. Tetapi sesungguhnya karena ini sudah mendekati pendaftaran, maka konstelasi politik itu sudah berjalan sangat jauh. Walaupun kemarin misalnya belum ada wacana revisi undang-undang pilkada oleh DPR, artinya posisi masih keputusan Mahkamah Konstitusi, itu PKS pun sudah keluar pernyataan bahwa ya sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Artinya PKS pun tidak mungkin mengajukan calon yang lain, walaupun akibat dari keputusan MK tersebut, PKS misalnya bisa mengajukan calon sendiri gitu. Jadi saya kira sebetulnya implikasi politik dari berlakunya undang-undang atau berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin tidak sedramatis seperti yang diduga orang. Ya walaupun kemudian memang yang bisa berubah itu konstelasi di daerah yang paling banyak mendapatkan liputan dan sorotan, yaitu Jakarta. Di mana per hari ini ya kalau betul tidak ada revisi undang-undang pilkada, maka PDI Perjuangan yang tadinya sendirian tidak bisa mengajukan calon, bisa mengajukan. Rakyat menangkap bahwa ada something wrong, bahwa yang mendapat manfaat dari undang-undang tersebut jika memang disahkan adalah orang-orang tertentu, dan itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Selama ini dikatakan, oh ini artinya membuka ruang lebih luas bagi anak-anak muda untuk bisa maju. Anak-anak muda yang mana? Itu aturan tidak menghapus threshold usia kok, tetap 30 tahun. Cuman masalah pendaftaran dan penetapan beda bulan. Jadi nggak ada orang lain, itu nggak idealisme semacam itu nggak cocok. Bahwa ini bukan untuk orang per orang. Jadi buat saya pilkada itu harus dikembalikan ke kitohnya, ke rohnya. Rohnya ini punya rakyat. Bukan sekedar punya elit politik, bukan sekedar konsensus elit politik. Kita bisa berdebat panjang tentang ini semua. Tapi kenapa kita sampai pada malam hari ini? Karena subjek dari persoalan yang kita perdebatkan itu, yaitu rakyat itu sendiri, merasa kedaulatannya di pemilu itu diganggu.
dengan upaya-upaya yang kalau Mbak Bivitri dirty vote, ini belum vote sudah dirty. Jadi itu yang kemudian rakyat merasa marah. Dari kemarin kita menolak itu, hari ini kami mengumumkan 169 daerah langsung dengan menggunakan rujukan putusan MK yang kemarin. Jadi kami taat konstitusi, mau KPU mengeluarkan PKPU atau belum, kami sudah keluarkan itu. Jadi buat kami yang betul adalah kita ikut dengan aturan mainnya, rule of the game, karena rule of the game itu yang membuat rakyat bisa memutuskan dia akan protes atau tidak, dia akan membangkang atau tidak, dia akan marah atau tidak. Kalau kita juga sepakat pada rule of the game, dan itu udah jelas rule of the game. Kepada DPR RI, khususnya para ketua partai politik, untuk ya buka mata, buka hati. Masyarakat sini udah resah sekali, dan jangan lagi menjadi alat stempel murahan pemerintah yang dalam hal ini adalah rezim Jokowi. Seharusnya wakil rakyat itu menjalankan fungsi check and balance yang justru menjadi penyeimbang. Jadi bukan stempel, bukan menjadi kaki tangan presiden. Kalau yang terjadi sekarang ini menjadi kaki tangan presiden. Bahkan ada salah satu ketua umum yang mengatakan jangan macam-macam dengan Raja Jawa. Lah, kan Anda nih sejajar dengan presiden. Anda nih bukan bawahannya gitu. Gimana Anda menjadikan dia raja? Gimana Anda mau mengkritik dia kalau Anda menjadikan dia raja Anda? Ini udah terlalu jauh. Baik. Negara ini sudah berjalan melenceng terlalu jauh dan harus kembali diluruskan. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dianulir oleh DPR dengan dalih, wah wewenangnya DPR diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu nggak baik, bla bla bla. Itu artinya Gibran tidak boleh menjadi wakil presiden karena dia dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini yang membuat buzzer-buzzer sebelah, influencer sebelah, terutama Kiki itu nggak kelihatan mukanya karena dia bingung argumentasinya seperti apa. Dan satu lagi untuk Raja Pinocchio Jawa, kalau jawab itu tolonglah jangan pakai template. Kita semua tahu trias politika itu rusak di tangan Anda, ya. Nggak usah menjelaskan ini apanya Mahkamah Konstitusi, ini wewenangnya DPR. Kita semua tahu yang diperjuangkan itu anak lo. Malam teman-teman semua, baru selesai kami keluar dari DPR. Alhamdulillah rakyat Indonesia menang, kita semua menang. Bagi teman-teman semua, mari kita bergegas pulang merayakan kemenangan kita. Ada sedikit insiden, tangan saya luka terkena batas tol dan juga ada Satria. Tetapi ini sangat layak untuk kita rayakan kemenangan kita bersama teman-teman. Stay safe kawan-kawan. Stay safe semuanya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Apa alasan konkret dari DPR itu tiba-tiba membatalkan itu? Apakah karena tadi hari ini gelombang penolakan cukup besar? Terus kemudian Pak, apa benar tadi isu istana juga berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu? Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini, pembahasan RUU ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi dengan teman-teman pimpinan DPR. Seperti apa sih Bang? Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kemarin dibalik? Kalau menurut Pak, revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan judicial review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi undang-undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan Partai Buruh dan Gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik, kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Bang, tapi benar nggak sih Bang hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang ke istana begitu Bang, konfirmasi Bang? Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Pada saat tadi udah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan mengikuti hasil MK putusan MK kemarin Ya. ada terbaru. Kalau untuk penetapan cagup Cakada itu mengikuti putusan yang lalu. Ya, itu kan nanti kan ada PKPU. PKPU-nya itu kan nanti akan dikonsultasikan oleh DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU. Nah, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antar KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok. Nah, itu jawabannya baru akan bisa
terjawab pada hari itu. Bang Dasko, ini pengguliran revisi undang-undang pilkada ini dikaitkan dengan katanya kepentingan koalisi Indonesia Maju untuk memajukan Mas Kaisang di pilkada. Nah ini sebagai pimpinan DPR dan juga sebagai salah satu dari elit dari koalisi Indonesia Maju ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita ngomong revisi undang-undang pilkada ini hanya kepentingan koalisi Indonesia Maju, ya tidak juga. Karena kalau yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah itu tidak dialami hanya nanti oleh koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK, ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir, saya majuin calon saya, kan begitu. Nah ini karena waktunya yang sempit yang kami pikirkan, tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi terganggu. Nah itu aja. Nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran, bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang tadinya sudah terbentuk, akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu nggak bisa dijalankan, jadi mereka ada yang ngusung masing-masing. Nah ini yang kita kemudian simulasikan gitu. Pada penegasan aja, apakah ini artinya total batal merevisi undang-undang pilkada atau nanti setelah tahapan pendaftaran pilkada justru akan disahkan kembali atau seperti apa? Jadi RUU undang pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan karena itu kan ada gugatan parlemen threshold yang dari Perludem itu yang perlu diakomodir, yang katanya MK tidak berwenang untuk memutuskan ambang batas parlemen karena memutuskan ambang batas itu adalah open legal policy-nya DPR. Nah itu nanti kita akan laksanakan putusan MK itu untuk mengkaji berapa sih sebenarnya yang pas untuk parlemen threshold pada pemilih yang akan datang. Berarti putusan MK yang sedang berlaku itu nanti yang 70 sama 60 itu juga akan berlaku setelah RUU pilkada ini tidak jadi disahkan hari ini. Iya, putusan MK itu kan berlaku dan bersifat final and binding. Nah, ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru, tapi kan undang-undang barunya nggak ada. Jadi kita tegaskan di sini bahwa putusan yang berlaku itu putusan MK nomor 60, putusan MK nomor 70. Oke Pak, penegasan aja, berarti kan kemarin ini juga mahasiswa pengen penegasan. Yang jadi kontroversial adalah 2 poin terkait usia calon kepala daerah dan juga ambang batas calon dari partai. Berarti 2 poin itu artinya kemarin yang direvisi itu semuanya dibatalkan ya Pak ya? Iya, ya kan kalau revisi undang-undang pilkadanya batal berarti semua poin kan dibatalkan. Nah, bahwa kemudian pelaksanaan dari hasil keputusan MK nomor 60 dan 70, nah itu PKPU-nya yang akan mengatur, itu adalah kewenangan dari KPU. Mungkin kemarin pas di balik itu kan muncul juga perdebatan ke MA gitu ya. Nah ini gimana kita finalnya seperti apa? Bisa ditegaskan yang khusus usia gitu. Apa dikembalikan ke pembahasan PKPU yang di hari Senin akan dibahas? Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Pak Dasko izin, ya, jadi dugaan tentang adanya diam-diam akan terjadi revisi itu terbantahkan dengan adanya pernyataan Pak Dasko ini. Ya saya juga bingung kita nggak pernah diam-diam.
Di balik itu kemarin itu terbuka live. Timus, Timsin, Panja itu bisa tidak kita batasi. Wartawan bisa meliput. Argumen semua dikemukakan di situ juga bisa diliput. Nah, sehingga nggak ada yang dibilang bahwa kemudian pelaksanaannya diam-diam. Gitu. Kalau diam-diam tentunya nggak dilakukan DPR lah. Oke? Ya, guys. Saya nggak tahu kalau dicari-cari. Kalau tadi dicari, saya pasti akan menemui untuk menjelaskan. Nah, tapi tadi kan kawan-kawan sudah menemui, mewakili, menyatakan bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada. Mengenai pagar yang roboh, mungkin kita akan evaluasi pada kesekjenan, bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya agak sedikit berbeda bahwa konstelasi politik akan berubah secara signifikan, terutama partai-partai yang awalnya dikucilkan ini punya kesempatan untuk bisa mengusungkan calon. Sebut saja misalnya PDIP, ini kan kesannya di berbagai tempat nggak diajak dalam koalisi Kimplas, di Jakarta, mungkin juga di Banten dan di tempat yang lain. Oleh karena itu yang saya sebut berubah itu adalah ketika misalnya dipersepsikan PDIP itu tidak akan mengajukan di sejumlah tempat karena dia kurang kursinya, ya saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Nah problemnya misalnya kalau dalam case di Jakarta, apakah betul PDIP itu akan usung Anies? Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up, tapi mentok suaranya. Nggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten. Konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada? Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya. Atau di tempat yang lain, di tempat saya, ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung, seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan, karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik, dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi. Jadi sebenarnya apakah akan membuat situasi konstelasi koalisi ini akan chaos? Karena waktu tinggal beberapa hari lagi loh. Iya, sebetulnya begini, PDI Perjuangan itu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak. Di banyak daerah dia sudah bisa maju sendiri. Misalnya seperti di Sumatera Utara, bisa maju dia dan sudah mengajukan Edi Rahmayadi. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, bisa maju dia. Kabarnya mau majukan Andika gitu. Itu sebabnya saya bilang sebetulnya kalau kita bicara daerah-daerah, terutama daerah-daerah strategis itu tidak akan terlalu banyak perubahan. Untuk Banten sendiri memang dari kalkulasi politik, dari kalkulasi kursi partai,
PDI Perjuangan bisa maju sendiri dan Airin bisa lewat situ. Ya. Tetapi pertanyaannya apakah Airin akan maju lewat PDI Perjuangan? Itu kan satu kompleksitas tersendiri. Nah, ada satu yang belum disebut oleh Adi Praitno soal Pilkada 2024. Pilkada 2024 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena di Pilkada 2024 ini jaraknya tidak jauh dengan pemilu nasional. Nah, karena ada pemilu nasional dan berkaitan dengan penyusunan pemerintahan pada bulan Oktober, maka koalisi untuk pemerintahan yang disebut oleh Adi tadi sebagai apa tadi? Terakhir tadi dia bilang tadi? Koalisi mayoritas. Bukan terakhir. Dikucilkan. Bukan. Apa? Pelayanan apa tadi? Pelayan kekuasaan. Oh, pelayan kekuasaan. Nah, yang disebut oleh Adi Praitno sebagai pelayan kekuasaan itu buat partai politik penting. Karena menjadi bagian dari kabinet, jadi menteri gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan bahwa konstelasi Pilkada 2024 itu adalah kaitannya atau satu tarikan napas dengan penyusunan kabinet ya. Dan pada titik itu ada MK nggak ada MK, sebetulnya partai-partai politik ini punya ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dilihat kalau hanya bicara pilkada saja. Oke, tapi kita masih akan terus penasaran sampai nanti di akhir masa pendaftaran. Mbak Titi, sebenarnya DPR pada akhirnya mengamini bahwa kita akan berpatokan kepada MK 60. Perlukah bahwa ini tetap harus ada PKPU atau tetap bisa dijalankan MK 60 tersebut? Tadi sudah jelas disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kan dia berlaku serta-merta dan juga mengikat semua. Kalau kita ilustrasikan beberapa peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, teman-teman semua mungkin juga ingat ya ada putusan 90 tahun 2023 yang kemudian dipakai dan digunakan sebagai tiket dari Gibran Rakabuming Raka. Buktinya KPU bisa mengeksekusi itu. Dan terakhir ketika KPU misalnya menerbitkan peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, itu konsultasinya tertulis saja. Jadi dalam hal ini tidak ada keterbatasan KPU untuk mengoperasionalisasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang diperlukan adalah bagaimana KPU menyelesaikan perbaikan peraturan KPU, karena bisa dikatakan kan prosesnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan KPU yang saya ketahui sudah mengirimkan surat konsultasi ke DPR tanggal 21 Agustus. Sekarang untuk realisasi pernyataannya Pak Dasko tadi, itu realisasikan dong konsultasi pembahasan peraturan KPU. Kita harus tetap, makanya tadi harus tetap berjaga, harus tetap alert, jangan sampai nanti ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, ketika konsultasi peraturan KPU, undang-undangnya batal tapi masuk di peraturan KPU. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Oleh karena itu, inilah ujian juga kemandirian bagi KPU, laksanakanlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya, karena yang ditegakkan itu adalah pemilu luber dan jurdil, bukan untuk kepentingan kelompok atau klan politik tertentu. Baik. Oke teman-teman semuanya, memang ya kalau Pilkada Jakarta itu selalu berbeda dengan pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Karena di Jakarta selain ada kabar gitu kan, kadang-kadang kos politik untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi ya untuk calon gitu kan yang ingin maju di pemilihan gubernur atau pilkada di Jakarta khususnya gitu kan. Ini kabarnya itu menyentuh angka yang sangat fantastis. Sehingga seorang Anies yang tidak memiliki kekuatan dana, hanya memiliki modal sosial yang sangat kuat, dekat dengan masyarakat, ini masih dipertanyakan. Kalau nggak pakai duit gitu kan, siapa yang mau ngawal gitu kan. Tetapi masyarakat Jakarta sudah bukan lagi masyarakat yang semuanya udah pada cerdas gitu. Sehingga kekuatan uang ini kalau di Jakarta mampu dikalahkan oleh kekuatan modal sosial. Jujur, baik, komitmen, dan bareng masyarakat siang dan malam itu udah modal yang paling menentukan untuk sosok seorang calon gubernur di Pilkada Jakarta bisa menang satu putaran. Akankah Ridwan Kamil bersama Suswono mampu menarik simpati melebihi Anies Baswedan ya di Pilkada Jakarta, kalau kemudian pada akhirnya PDI Perjuangan tidak lagi menoleh kepada Anies Baswedan tetapi akan lebih mementingkan untuk mengusung kadernya sendiri? Oke, kita akan tunggu 3 hari ke depan karena ini sudah sangat mepet ya waktunya. Ataukah nanti malam PDI Perjuangan dengan besar hati dan luas jiwa gitu akhirnya memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan
Baswedan. Oke teman-teman, terima kasih kebersamaannya. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.